itu ada yang selanjutnya ada vokal kardinal atau al-harakatul ma'yariyah. Ulama ulama yang menaruh perhatian besar kepada vokal ini salah satunya adalah Daniel Jones. Daniel Jones ini merupakan guru besar di London University. Beliau mengadakan percobaan dan berhasil membuat standar vokal yang dikenal dengan nama vokal kardinal atau cardinal vowel. Nah, standarisasi vokal yang dibuat oleh Daniel Jones ini bersifat umum gitu. Maksudnya ialah umum itu maksudnya semua vokal dalam bahasa manapun, ya maksudnya bersifat umum ialah semua vokal dalam bahasa manapun dapat membuatnya sebagai acuan gitu dan semua vokal yang ingin diteliti dapat diukur dengan standar yang dibuat oleh Daniel Jones ini. Nah, maksudnya umum ini juga maksudnya vokalnya ini digali atau diadopsi bukan hanya dari bahasa tertentu saja kayak gitu. Nah, terus standarisasi vokal yang dibuat oleh Daniel Jones ini menitik beratkan pada unsur fisik. Unsur fisiknya ini meliputi yang pertama ada posisi dan bagian lidah, yang kedua ada arah gerakan lidah, dan yang ketiga itu posisi dua bibir. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini vokal kardinal, tapi udah masuk ke pembahasan standarnya. Nah, standarnya itu ada 9 standar. Standar pertama itu mempunyai deskripsi depan tinggi membentang. Nah, pada vokal standar satu, vokal ini dapat dibentuk dengan menaikkan bagian depan lidah ke arah langit-langit setinggi mungkin, dengan catatan bahwa udara yang keluar tidak sampai menghasilkan sebuah bunyi aspirasi yang jelas. Nah, yang selanjutnya standar kedua itu dideskripsikan dengan depan agak tinggi dan semi membentang. Vokal ini dibentuk dengan menaikkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, tetapi lebih rendah dari standar pertama, kira-kira 1/3, sedangkan bibir berada dalam posisi semi membentang. Standar ketiga, deskripsinya ialah depan agak rendah dan semi membentang. Vokal standar 3 ini dibentuk dengan menaikkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, tetapi lebih rendah dari standar 2, kira-kira 1/3. Sedangkan bibir berada dalam posisi semi membentang. Standar keempat dideskripsikan dengan depan rendah dan juga netral. Vokal ini dibentuk dengan menurunkan bagian depan lidah ke arah dasar mulut serendah mungkin, sedangkan bibir berada dalam posisi netral. Standar kelima dideskripsikan dengan belakang rendah dan juga netral. Vokal ini dibentuk dengan menurunkan bagian belakang lidah ke arah dasar mulut serendah mungkin, sebalik dengan standar pertama, sedangkan bibir berada dalam posisi netral. Standar keenam dideskripsikan dengan belakang agak rendah dan semi membulat. Pada standar 6 ini, vokal dibentuk dengan cara menaikkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, tetapi lebih rendah dari standar ketujuh, kira-kira 1/3, sedangkan bibir berada dalam posisi semi membulat. Selanjutnya ada standar 7. Standar 7 itu dideskripsikan dengan belakang agak tinggi dan semi membulat. Vokal ini dibentuk dengan menaikkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, tetapi lebih rendah dari standar 8, kira-kira 1/3, sedangkan bibir berada dalam posisi semi membulat. Selanjutnya itu ada standar 8 dengan deskripsi belakang tinggi membulat. Vokal ini dibentuk dengan menaikkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit setinggi mungkin, dengan catatan bahwa udara yang keluar tidak sampai menghasilkan sebuah bunyi aspirasi yang jelas. Standar ke-9 dideskripsikan dengan sedang, sentral, dan netral. Vokal ini dibentuk dengan menaikkan bagian tengah lidah ke arah langit-langit setinggi mungkin dengan catatan bahwa udara yang keluar tidak sampai menghasilkan sebuah bunyi aspirasi yang jelas. Boleh di next. Yang selanjutnya ada klasifikasi vokal.
Dalam mengklasifikasikan vokal, para ahli fonetik biasanya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada 4 hal yang diperhatikan. Yang pertama itu ada bagian lidah yang naik melebihi dari bagian lain. Yang kedua, ada tingkat ketinggian yang dihasilkan oleh lidah. Yang ketiga, ada posisi kedua bibir. Dan yang keempat, ada pembentukan vokal. Yang pertama, bagian lidah yang naik melebihi dari bagian yang lain. Nah, ini di dalamnya itu terdapat 3. Yang pertama ada vokal depan yang terdiri dari vokal standar 1 sampai standar 4. Terus ada vokal belakang yang terdiri dari vokal standar 5 sampai vokal standar 8. Terus yang ketiga ada vokal sentral atau netral yaitu vokal standar 9. Yang kedua, klasifikasi kedua ada berdasarkan tingkat ketinggian yang dihasilkan oleh lidah. Yang pertama ada vokal tinggi yang terdiri dari standar 1 dan standar 8. Yang kedua ada vokal agak tinggi terdiri dari standar 2 dan standar 7. Yang ketiga ada vokal agak rendah yang terdiri dari standar 3 dan standar 6. Dan yang terakhir itu ada vokal rendah yang terdiri dari standar 4 sampai standar 5. Boleh di next. Klasifikasi vokal yang selanjutnya itu dapat dilihat dari posisi kedua bibir. Dari posisi kedua bibir, vokal dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada vokal membentang. Vokal membentang itu terdiri dari vokal standar 1. Yang kedua ada vokal semi membentang, yaitu vokal standar 2 dan standar 3. Yang ketiga ada vokal netral, yaitu vokal standar 4, 5, dan 9. Yang keempat ada vokal agak membulat, yaitu vokal standar 6 dan standar 7. Dan yang kelima ada vokal membulat, yaitu vokal standar 8. Klasifikasi yang selanjutnya itu ada dari pembentukan vokal. Nah, dalam pembentukan Oh ya, mohon maaf di sini ada kesalahan sedikit. Dalam pembentukan vokal itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada vokal tunggal yang disebut monoftong dan juga ada vokal rangkap yang disebut diftong. Vokal tunggal atau monoftong itu semua vokal yang terdiri dari standar 1 sampai standar 9. Nah, untuk vokal rangkap atau diftong itu ialah vokal yang terjadi dengan 2 unsur. Nah, 2 vokal ini baru bisa dikatakan sebagai diftong jika keduanya berada dalam satu penggalan kata, bukan dalam 2 penggalan kata. Nah, diftong sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada diftong naik. Diftong naik yaitu apabila vokal kedua lebih tinggi dari yang pertama. Nah, vokal tinggi itu contohnya ialah I dan U. Nah, yang kedua itu ada diftong turun. Diftong turun yaitu apabila vokal kedua lebih rendah dari yang pertama. Dan yang ketiga ada diftong memusat, yaitu apabila diftong kedua sentral. Boleh di next. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai konsonan. eh, Konsonan atau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai shawamid atau huruf. Nah, konsonan ini bisa berupa bunyi letupan, bunyi geseran, bunyi bersuara, dan bisa juga bunyi tidak bersuara. Bunyi konsonan dapat dikatakan sebagai bunyi yang berdiri sendiri, bukan variasi dari bunyi lainnya. Maksudnya ialah bunyi sebuah konsonan tidak mirip dengan bunyi konsonan lain. Bunyi tersebut mempunyai makhraj tersendiri dan mempunyai sifat yang tersendiri pula. Eh, Ya, konsonan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan sudut pandang pembagiannya. Dari tulisan pakar fonetik, ada 5 sudut pandang yang sering kita temukan dalam pembagian konsonan. Yang pertama, dapat dilihat dari tempat di saluran udara yang menentukan pengejangan lebih kuat ketika menuturkan suatu konsonan. Titik ini sering disebut dengan titik artikulasi atau makhraj.
Yang kedua, dilihat dari segi organ bicara yang berfungsi menyumbat saluran udara atau mengalihkannya, atau bisa disebut dengan organ bicara aktif. Yang ketiga, dilihat dari cara pengaktifan organ bicara dalam menuturkan suatu bunyi. Proses ini disebut dengan cara artikulasi. Yang keempat, posisi pita suara, apakah dalam posisi rapat menutup atau posisi berjauhan. Dan yang kelima, dari sumber arus udara. Nah, yang pertama itu pembagian konsonan dari sudut pandang makhraj. Nah, makhraj adalah tempat tertentu di saluran udara yang mengalami pengejangan lebih keras dari yang lain dan merupakan tempat penuturan suatu konsonan. Nah, secara umum, konsonan dapat dibagi ke dalam 8 makhraj utama, yaitu konsonan labial, syafawiyah, konsonan dental, asnaniyah, konsonan alveolar, lisawiyah, konsonan palatal, tobakiyah, konsonan velar, hanakiyah, konsonan uvular, lihawiyah, konsonan paringal, Lahawiyah. lahawiyah, konsonan paringal, halkiyah, dan konsonan glotal, hanjariyah. Eh, Sebagian ahli fonetik Arab merinci lagi makhraj tersebut sehingga pada akhirnya diperoleh nih 11 makhraj konsonan Arab yang terdiri dari konsonan labial, labiodental, interdental, alveodental, alveolar, alveopalatal, palatal, konsonan velar, konsonan uvular, konsonan paringal, dan Disebutkan konsonan. hurufnya. Yang labial apa saja? Ba, mim, waw. Iya, konsonan labial terdiri dari ba, mim, dan wau. Konsonan labiodental terdiri dari fa. Konsonan interdental terdiri dari sa, za, dan zo. Konsonan alveodental terdiri dari ta, to, dal, do, lam, dan nun. Konsonan alveolar terdiri dari zai, ro, sin, dan so. Konsonan alveopalatal terdiri dari shin dan jim. Konsonan palatal terdiri dari ya. Konsonan velar terdiri dari kaf, goin, dan ho. Konsonan uvular terdiri dari kof. Konsonan paringal terdiri dari ain dan ha. Konsonan glotal terdiri dari hamzah dan ha. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembagian konsonan menurut sudut pandang organ bicara aktif. Menurut sudut pandang organ bicara aktif yang difungsikan dalam menghambat atau menekan saluran udara ketika mengartikulasikannya. Konsonan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada eh, organ bicara aktif itu ada bibir bawah atau labial, ada ujung lidah atau apiko, ada tengah lidah atau medial, pinggir lidah atau lamino, dan belakang lidah atau dorso. Konsonan dari sudut pandang ini ada 11 makhraj. Yang pertama itu ada konsonan bilabial, hurufnya ada ba, mim, dan waw. Konsonan labiodental ada huruf fa. Konsonan apikointerdental ada huruf sa dan zo dan za. Konsonan apikodental terdiri dari huruf la, nun, ta, to, dal, dan do. Konsonan apikoalveolar ada huruf zai, ro, sin, dan so. Konsonan apikopalatal ada huruf sya dan ho. Konsonan mediopalatal ada huruf ya. Konsonan eh, dorsovelar ya, terdiri dari huruf kaf, wo, dan ho. Konsonan uvular ada huruf kof. Konsonan paringal ada huruf ain dan ha. Konsonan glotal ada huruf hamzah, a, atau dan ha. Selanjutnya, ada pembagian konsonan dari sudut pandang cara pengartikulasiannya. Eh,
Dasar yang menjadi pertimbangan dalam pembagian ini adalah tingkat hambatan yang terjadi terhadap arus udara, hambatan total atau hambatan parsial, dan distorsi yang terjadi terhadap jalan keluar udara sebagai akibat kuatnya hambatan yang terjadi terhadap arus udara, sehingga udara terpaksa mencari jalan keluar melalui rongga hidung atau melalui celah di pinggir mulut. Eh, Dari sudut pandang ini, konsonan dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada konsonan letupan. Konsonan letupan itu bunyi yang ketika diartikulasikan mendapat hambatan kuat dari organ bicara dan tidak terdapat jalan keluar udara, baik dari hidung atau dari samping kanan dan kiri mulut, sehingga udara terkepung di belakang organ bicara tersebut. Kemudian organ bicara yang menghambat tersebut membuka jalan udara yang cepat dan mengakibatkan terdengar bunyi seperti letupan. Dalam bahasa Arab ada huruf ba, ta, to, dal, kaf, kof, goi, dan a. Sedangkan konsonan dalam bahasa Indonesia ada huruf T, B, C, D, K, Q, dan G. Yang kedua ada konsonan geseran. Konsonan geseran adalah bunyi yang ketika diartikulasikan organ bicara tidak merapat kuat, tapi memberikan peluang untuk udara agar dapat lewat dengan leluasa di area itu, walaupun harus mengakibatkannya terjadi semacam getaran. Dalam bahasa Arab ada huruf fa, ta, za, zo, so, sha, zai, fa, wo, ain, ha, dan ha. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada huruf F, V, S, Y, Z, K, dan H. Yang ketiga ada konsonan gabungan. Konsonan gabungan adalah bunyi yang ketika diartikulasikan udara yang datang dari paru-paru dapat hambatan kuat dari organ bicara. Tapi ketika organ bicara tersebut memberikan kesempatan untuk lewat udaranya, hal tersebut tidak terjadi secara cepat sehingga terjadi semacam letupan. Dalam bahasa Arab ada huruf ja. Dalam bahasa Indonesia ada huruf ja, J, dan C. Ini ada masih dari sudut pandang cara pengartikulasiannya berdasarkan bentuknya dari konsonan oral atau mulut. Nah, konsonan oral adalah konsonan yang ketika diartikulasikan rongga hidung tidak berfungsi sebagai tempat keluar udara, akibat mundurnya langit-langit lunak dan naiknya anak lidah menutup pintu saluran udara dari rongga mulut ke rongga hidung, sehingga udara semua terpaksa keluar dari rongga mulut. Dalam bahasa Arab ada huruf ba, fa, za, ta, dal, sin, jim, kaf, dan kof. Dalam bahasa Indonesia ada huruf B, F, T, S, D, Z, K, dan G. Dalam bahasa Sedang yang kedua ada konsonan hidung atau nasal. Konsonan hidung atau nasal ada konsonan yang ketika diartikulasikan rongga hidung berfungsi sebagai tempat keluar udara akibat majunya langit-langit lunak dan turunnya anak lidah, sehingga pintu udara dari rongga mulut ke rongga hidung terbuka dan udara pun keluar lewat rongga hidung yang terbuka tersebut. Dalam bahasa Arab ada huruf nun dan mim. Dalam bahasa Indonesia ada huruf M, N, NY, dan NY. Yang ketiga ada oronasal atau gunah. Konsonan yang sebagian udara keluar dari rongga mulut dan sebagian lagi keluar dari rongga hidung. Gunah dalam ilmu tajwid ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi dan jelas ada huruf nasal yang idgham, kemudian ikhfa, seterusnya ada izhar, dan yang paling rendah ada huruf nasal yang berharokat. Selanjutnya, ini berdasarkan tebal dan tipisnya. Yang pertama ada konsonan tebal. Konsonan tebal adalah konsonan yang ketika diartikulasikan pangkal lidah diangkat ke atas. Konsonan tebal dalam bahasa Arab ada huruf zo, so, to, dan do. Ditambah dengan huruf lam dalam lafaz Allah
dan ro dengan syarat atas berbaris fathah atau sebelumnya berbaris fathah atau lemah. Yang kedua ada konsonan tipis, adalah konsonan yang ketika diartikulasikan pangkal lidah tidak diangkat sehingga selain dari huruf konsonan tebal tadi yang do, so itu adalah konsonan tipis. Kalau bahasa Indonesia semua konsonan adalah bunyi yang tipis. Terus ada konsonan berulang. Konsonan ini adalah konsonan yang terjadi dengan menutup dan membuka saluran udara berkali-kali ketika menuturkan sebuah konsonan, sehingga bunyi yang keluar terasa seperti terputus-putus atau berulang. Dalam bahasa Arab ada O, dalam bahasa Indonesia ada R. Terus ada konsonan sampingan, konsonan yang terjadi dengan penutupan saluran udara di bagian tengah rongga mulut, sehingga udara harus keluar dari pinggir kiri dan kanan ketika menuturkan sebuah konsonan. Dalam bahasa Arab ada huruf lam, dalam bahasa Indonesia ada huruf L. Ini selanjutnya ada pembagian konsonan dari sudut pandang posisi pita suara. Dari sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Ada konsonan bersuara, yaitu bunyi yang terjadi ketika udara yang datang dari paru-paru disambut oleh dua pita suara dengan kondisi bersentuhan atau tidak merapat, sehingga udara tetap saja bisa keluar masuk di antara kedua pita suara tersebut, tapi dengan mengakibatkan terjadinya gesekan yang teratur pada dua pita suara tersebut. Seperti contoh dalam bahasa Arab ada huruf ba, mim, waw, nun, dal, do, zai, lam, ro, kha, dan ya. Dalam bahasa Indonesia ada huruf B, M, W, N, D, Z, L, R, J, Y, N, Y, G, dan NG. Terus ada konsonan tidak bersuara. Konsonan ini terjadi dengan tidak ada hambatan terhadap udara yang datang dari paru-paru karena kedua pita suara menyambut dengan kondisi berjauhan sehingga udara dengan leluasa keluar masuk tanpa mengakibatkan adanya pergesekan antara dua pita suara tersebut. Contoh dalam bahasa Arab ada huruf F, fa, ta, ta, to, sin, so, sha, kaf, kho, kof, ha, ha, dan ha, hamzah. Terus ada pembagian konsonan dari sudut pandang sumber arus udara. Dari sudut pandang ini, konsonan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu konsonan dengan arus udara agresif atau yang disebut eksplosif. Nah, konsonan dengan arus udara agresif adalah konsonan yang dalam pembentukannya menggunakan arus udara pernapasan yang datang dari paru-paru, lalu melewati saluran udara seperti kerongkongan, lokasi pita suara, tenggorokan, rongga mulut, lalu dan rongga hidung. Terus ada implosif atau konsonan dengan arus udara ingresif. Konsonan yang dalam pembentukannya menggunakan arus udara yang datang dari luar, kemudian dibentuk di tempat saluran udara. Konsonan seperti ini disebut juga dengan konsonan yang dimodifikasi. Ini ada jenis modifikasi tadi konsonan dengan arus udara ingresif. Yang pertama ada nasalisasi. Nasalisasi itu alokasi udara dari rongga hidung ketika menuturkan konsonan oral. Konsonan ini tidak ada dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang kedua ada patalisasi, yaitu menaikkan ujung lidah ke arah langit-langit ke atas, ke langit-langit keras ketika menuturkan sebuah konsonan. Konsonan ini juga tidak ada dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi adalah menaikkan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak ketika menuturkan sebuah konsonan. Dalam bahasa Arab ada huruf fo, do, to, dan zo. Dalam bahasa Indonesia dia tidak ada. Yang keempat ada labialisasi.
yaitu pembulatan kedua bibir ketika menghilangkan sebuah konsonan. Ini juga tidak ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang terakhir, semivokal. Semivokal adalah bunyi yang ketika hendak dituturkan, organ bicara telah mengambil posisi hendak menuturkan sebuah vokal tertentu, kemudian dengan cepat organ tersebut mengubah posisi untuk menuturkan sebuah vokal lain. Pada akhirnya yang muncul bukan vokal pertama dan bukan pula vokal kedua, tapi yang keluar adalah bunyi lain. Dalam banyak sifat, bunyi ini bisa disebut dengan konsonan karena sifatnya mirip dengan sifat konsonan, seperti tidak terdengar jelas dan cepat proses perubahan posisi organ bicara yang menuturkannya. Secara praktis, vokal adalah termasuk konsonan, di mana dia mempunyai makhraj khusus yang merupakan titik penghambatan terhadap arus udara yang datang dari paru-paru. Akan tetapi, ketika pengartikulasiannya, konsonan ini tidak sampai sempurna, bahkan lebih mirip dengan penuturan vokal dari segi bentuk bibir ketika mengucapkan membentang ketika menuturkan huruf Y dan membulat ketika menuturkan huruf W. Sudah dikembangkan pada moderator. Iya, terima kasih Rasya untuk pemaparannya. Eh, Mungkin ah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Ustazah, ini dibuka sesi tanya jawab dulu atau lanjut ke kelompok selanjutnya dulu, Ya, Ustazah? dibuka sesi tanya jawab dulu. Tadi semivokal itu wau dan ya ya, kalau dalam bahasa Arab. Wau dan ya. Iya, Ustazah. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk raise hand atau ketik di kolom chat. Kalau semivokal itu, mohon maaf ya, ini saya ini tadi soalnya nggak ini ya, pemakalah nggak mencontohkan. Kayak semivokal itu seperti huruf lain ya, mad lain kayak au, ai gitu kan. Au, ai. Jadi wau atau ya yang sebelumnya harokat fathah. Itu semivokal dalam bahasa Arab. Kalau kalau vokal kan dia jelas ya, a, i, u ya. Harokat itu ada tiga, a, i, u. Nah, kalau konsonan itu huruf ya. Huruf semuanya itu konsonan. Tapi waw dan ya itu semivokal, apalagi kalau dia didahului oleh sebelumnya harokat fathah. Sebenarnya Iya, semivokal itu terima. konsonan, ya karena huruf waw ya itu kan konsonan ya. Tapi dia memiliki makhraj yang apa? Jadi cirinya itu ketika pengartikulasiannya itu konsonannya itu tidak sempurna dan lebih mirip dengan penuturan vokal dari segi bentuk bibir. Jadi misalnya ketika membentang, ketika menuturkan ya, ai gitu ya, ai. Nah, kemudian membulat ya ketika menuturkan wow, au, au. Makanya disebut dengan apa namanya semi vokal. Ya, silakan dilanjut dengan diskusi. Iya, baik. Terima kasih, Ustazah. Eh, Boleh kepada Duwina untuk pertanyaannya. Ini harus dihafalin ini. Yang tadi tuh pembagian konsonan dari aspek apa namanya organ bicara aktif ya, kerjasama organ bicara aktif dan organ bicara pasif kayak tadi asnaniyah ya. Asnaniyah itu kan banyak ya, ada labiodental, ada dorsovelar, gitu-gitu tuh. Itu harus dihafalin tuh. Ya, kalau velar itu apa? Gusi ya, lahawiyah. Itu bahasanya emang kayak gitu. Kalau kalau apa gigi itu dental ya. Kayak ini tadi kan sudah disebutkan ya.
Secara umum makhraj itu dibagi kepada 8. Ada labial, syafawiyah, kemudian dental, asnaniyah atau gigi, alveolar, rasawiyah atau gusi ya. Kemudian palatal, palatal itu tobakiyah, langit-langit keras ya, langit-langit keras. Kemudian konsonan velar atau hanakiyah. Hanakiyah itu langit-langit lunak. Uvular itu lahawiyah, artinya anak lidah ya. Kemudian konsonan faringal, halqiyah, tenggorokan ya. Nah, yang terakhir konsonan glotal, hanjariyah atau kerongkongan. Nah, kemudian nanti kalau apa diperinci lagi makrojnya kalau apa makroj ya, makroj yang 8 itu diperinci lagi ya apabila apa namanya dalam kerjasama ya makrojnya itu maksudnya mengartikulasikan huruf di mana organ bicara aktif itu bekerja sama dengan organ bicara pasif. Jadi misalnya untuk mengartikulasikan fa misalnya, fa itu kan ada labio dental ya. Labio itu apa artinya labio? Labio itu artinya syafawiyah ya. Dental itu artinya asnaniyah. Jadi fa ini kerjasama antara apa namanya antara bibir dengan gigi ya. Makanya fa kerjasama kan antara bibir dengan gigi. Makanya disebutnya makrojnya labiodental. Dan itu konsonannya hanya fa. Itu dan seterusnya dan seterusnya nanti deh coba kita kembangkan. Silakan. Ini tolong dihafalkan ya. Nanti ini akan saya jadikan soal UTS. Nanti kalian memerinci, misalnya konsonan ini apa ininya apa makrojnya. Itu ya. Oke, silakan sekarang dikembangkan lewat diskusi dulu, tanya jawab. Baik, Ustazah. Ya, kepada Duwina diperbolehkan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan pada pembahasan vokal itu dibahas ya tentang standar, ada standar 1 sampai standar 9. Nah, pertanyaannya itu, kenapa standarisasi itu diperlukan pada bunyi vokal? Dapat dipahami? Dapat dipahami. Diulang ya pertanyaannya. Jadi bertanya mengenai mengapa standarisasi standarisasi itu diperlukan pada vokal. Iya, betul. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Zilfa Azahra diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, apa saja perbedaan antara bunyi vokal dan bunyi konsonan? Eh, Terima kasih, itu saja. Iya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh lanjut kepada Farhana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kan kelompoknya Rida sama Rana tentang klasifikasi bunyi ya. Eh, yang mau saya tanyain itu kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu pelepasan bunyi suara? Terus kayak kalau misalnya itu apa saja contoh dari pelepasan suara? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Farhana untuk pertanyaannya. Eh, Ustazah, kelompok kami izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, silakan.
Nah, oke, izin jawab pertanyaan Farhana tentang pelepasan bunyi suara ya. Pelepasan itu atau rilis adalah pengucapan bunyi hambatan, hambat letupan tanpa ada hambatan atau letupan. Lalu dengan serentak bunyi berikut diucapkan. Nah, jadi hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Misalnya kayak huruf kayak bunyi P, eh, bunyi hambatan dan letupan. Tapi bunyi P pada kata tatap muka, dia kan karena di akhir jadi nggak bukan P, jadi tatap aja kan. Dia terhambat gitu, dilafalkan tanpa ada hambatan letup gitu. Atau seperti bunyi huruf T, eh, pada kata misalkan tempat nenek gitu, kayak tempat itu kan eh, tertutup ya letupannya seperti itu. Bagaimana Farhana kerja tidak? Ya, terima kasih Rasya atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Zilfa mengenai apa sih perbedaan antara dari bunyi vokal. Bunyi vokal itu lebih jelas daripada bunyi konsonan ketika didengar. Nah, yang kedua itu di seluruh bahasa jumlah bunyi vokal itu lebih sedikit daripada bunyi konsonan. Dan yang ketiga yaitu ketika melafalkan bunyi vokal tidak terjadi hambatan terhadap udara yang melewat atau keluar dari paru-paru. Berbeda ketika bunyi konsonan, yaitu ketika bunyi konsonan dilafalkan, terkadang terjadinya hambatan terhadap udara atau udara terperangkap. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ini saya mau nanya lagi. Kira-kira ada contohnya gak ya dari bunyi vokal sama bunyi konsonannya? Eh, kami izin mendiskusikannya terlebih dahulu, Zilpa. Oh ya, kalau untuk bunyi vokal itu, kalau di bahasa Indonesia itu seperti A, I, U, E, O. Sedangkan kalau misalkan di bahasa Indonesia selain huruf vokal itu termasuk ke huruf konsonan. Apakah dapat Oh, dipahami? oh iya, makasih ya atas jawabannya. Bahasa Arab, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, vokal itu fathah, kasroh, dan juga dhammah gitu. Ya, vokal itu harokat ya kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalau konsonan, Eh, hurufnya Ustazah. Ada 26 konsonan dalam bahasa Arab. ya. Seperti itu. Ya, contohnya di apa dalam dalam huruf. Misalnya kalau A, gimana misalnya? Sebenarnya ini ya apa namanya agak-agak mirip ya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan A, I, U, E, O ya. Cuman ada E dan O karena di dalam bahasa Arab tidak ada vokal E dan O, hanya ada A, I, U ya. Nah, kemudian kalau konsonan itu apa namanya semua huruf ya. Semua huruf. Kalau dalam bahasa Arab vokal itu harokat. Kalau ini ya huruf-huruf hijaiyah. Sama sih sebenarnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Cuma tidak ada vokal EO-nya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab misalnya kalau di pretelin ya misalnya kalimat baitun. Baitun itu baknya itu vokal, ya-nya itu yang sukun itu konsonan dianggapnya.
Baitun itu konsonan, vokal, konsonan. Karena yang vokal, konsonan, vokal gitu ya. Vokal, konsonan, vokal. Karena yang pertama itu berharokat ya. Yang kedua itu sukun ya. Kalau sukun itu kan lebih mengindikasikan kepada hurufnya. Bai. Ya. Jadi baitun itu atau eh, apa? Misalnya babun ya. Babun. Babun itu vokal, konsonan, vokal. Jadi vokal, konsonan, vokal. Atau baitun. Vokal, konsonan, vokal. Jadi terkadang apa namanya harokat yang apa namanya sukun itu karena dia tidak masuk ke dalam vokal suka dianggap konsonan gitu ya. Jadi konsonan itu selain huruf itu sendiri, tapi dia juga mempunyai vokal gitu. Kalau kalau dalam bahasa Arab, jadi misalnya ba itu berarti dia vokal konsonan gitu ya. Jadi vokalnya itu karena dia berharokat, kemudian konsonannya karena dia huruf ya, huruf ba. Nah, kalau tadi bunyi au, ai gitu ya, itu masuknya semi vokal karena atau misalnya mad ya, mad tobi'i itu kan ada misalnya waw mati sebelum harokat doma, ya mati sebelum harokat kasroh. Misalnya alamin atau apalagi al muslimun. Nah, al muslimun itu munnya itu dianggapnya semi semi vokal ya, semi vokal. Jadi apa eh dia sepertinya ingin mengartikulasikan vokal tapi ada mat gitu ya. Jadi waw dan ya kalau di bahasa Indonesia itu y dan w ya. Y dan w sama waw dan ya. Sebenarnya semua hampir semua bahasa hampir mirip-mirip ya. Cuma memang ada apa vokal-vokal khusus yang tidak ada dalam bahasa tertentu kayak vokal dan o itu tidak ada dalam bahasa bahasa Arab ya. Tapi kalau ada au, ai itu ada dalam bahasa Arab. Kayak mad lain kan khauf ya, khair, khauf, khair. Nah, itu dianggapnya semi vokal. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan? Masih ada Ustazah satu lagi. Izin jawab pertanyaan Duina ya. Nah, mengapa standarisasi itu diperlukan pada bunyi vokal? Nah, standarisasi vokal diperlukan karena pada kenyataannya bunyi vokal lebih jelas terdengar daripada bunyi konsonan dan lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengucapan itu besar. Dengan adanya standarisasi vokal, diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pengucapan. Selain itu, dengan adanya standarisasi vokal, dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi vokal ketika mengadakan kajian vokal dalam bahasa asing. Seperti itu, Dina, apakah terjawab? Iya, udah terjawab. Apa sih ya kelompoknya? Itu yang bagan 9 standar vokal itu maksudnya adalah posisi mulut dan lidah ketika menuturkan vokal. Ya. Jadi yang depan, tengah, belakang itu kan ada apa namanya lidah bagian depan ya, ada pangkal lidah. Kemudian yang ini yang vokal standar 2 itu contohnya seperti kalimat atau kata khair ya. Khair itu kan imalah kubro ya. Jadi tarik menarik antara kasroh dengan fathah. Itu yang standar kedua ya, khair. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya itu
ya, jadi kayak imalah gitu, khair. Atau apa kalau dalam surat apa tuh? Dalam surat apa yang kalau kita mau berdoa mau pergian, Bismillahirrahmanirrahim ya. Majreha itu imalah juga termasuk imalah kubro ya. Imalah juga termasuk ke dalam standar yang ke berapa itu? Kedua ya. Dua. Khair, saum. Jadi itu posisi yang dibilang standar itu, standar vokal itu maksudnya posisi mulut dan lidah ketika mengartikulasikan sebuah vokal ya. Misalnya tadi sudah saya contohkan, misalnya imala sugro ya, misalnya Bismillahi majreha wa mursaha itu di standar ketiga ya, standar ketiga. Jadi tarik menarik antara fathah dengan majroha ya. Bismillahi majroha harusnya kan ditulisannya kan majroha, tapi kita bacanya Bismillahi majreha karena dia imalah sugro ya. Nah, kemudian jadi standar-standar itu kayak misalnya ini kan ada depan, tengah, belakang. Ini maksudnya adalah lidah ya. Jadi pangkal lidah, kemudian yang apa tengah itu yang vokal ke sembilan itu contohnya seperti kolkolah ya. Kolkolah, misalnya ada kolkolah sugro dengan kolkolah kubro. Misalnya dalam melafalkan kata watab be ya watab be. Jadi posisi apa namanya lidah itu atau apa namanya ya posisi lidah itu watab itu dia apa kalau standar 9 ini menaikkan bagian tengah lidah ke arah langit-langit setinggi mungkin ya. Setinggi mungkin dengan catatan bahwa udara yang keluar tidak sampai menghasilkan sebuah bunyi aspirasi yang jelas. Jadi watab be, watab itu kalau eh, yang standar 9. Jadi standar-standar ini adalah posisi mulut dan lidah ketika menuturkan sebuah vokal. Di masing-masing sebenarnya itu ada contoh-contohnya ini. Cuma tadi memang pemakalah tidak memberikan contohnya ya, masing-masing standar. Karena ini standarnya standar yang bahasa Arab contohnya. Cuman kalau yang di buku ini memang standarnya ada bahasa Indonesianya ya. Ada misalnya contohnya lambang I ya, kemudian lambang E, ada lambang mirip E gitu kan. Itu sebenarnya imalah ya yang lambang mirip E. Nah, kemudian ada vokal seperti lambang A gitu ya. Kalau yang standar 5, kemudian standar 6 itu lambangnya seperti huruf nun tapi terbalik gitu ya. Nah, itu vokal itu mendeskripsikan belakang, kemudian agak rendah, semi membulat. Jadi masing-masing ini kalau yang standar 7 itu malah lebih kepada kayak O gitu ya. Kalau kalau apa? Kalau bahasa Indonesia kan banyak ya yang vokalnya itu bulat, misalnya O gitu ya, misalnya apa? Bola gitu ya. Bola. Itu benar-benar seperti O gitu ya kita mengucapkannya. Nah, tapi kalau kalau bahasa Arab itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi itulah apa namanya ini ada sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbedaan antara standar yang ada dalam bahasa Arab dan bahasa bahasa lain gitu ya. Dan ini ada juga yang dalam bahasa Arabnya kayak tadi itu huruf gitu ya. Kalau di bahasa Arab mungkin dianggapnya seperti imalah ya, imalah, imalah sugro kayak Bismillahi majreha. Itu kan tarik menarik antara fathah dengan kasroh ya, majreha, majroha. Tapi kita bacanya majreha wa mursaha. Itu jadi sebaiknya tadi harusnya memang dikasih contoh ya standar-standar itu. Bagaimana bunyi vokal dari standar mulai dari 1 sampai 9. Nah, kalau standar 8 itu bunyinya itu W ya. Au, misalnya khauf ya. Kalau di bahasa Indonesia contohnya apa? Pulau ya. Ini di apa lambangnya itu seperti U ya. Apa ya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia? Pulau ya.
Yang au itu. Pulau, kemudian apa lagi? Pokoknya yang vokalnya seperti itu ya. Itu cara mengartikulasikannya itu disebut dengan belakang tinggi membulat. Karena au gitu ya, au. Maksudnya belakang belakang lidah ya. Belakang lidah, kemudian tinggi dan posisinya lidah itu membulat, posisi mulut membulat. Au, pulau, apalagi dalam bahasa Indonesia yang au, Berbau. kerbau ya, apalagi banyak ya contoh-contohnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada nggak? Nggak ada ya kalau ini ya. Kalau bahasa Indonesia tadi adanya khauf ya. Khauf itu di standar 2. Saum ya. Khair. Kalau yang standar 7 ini nggak ada dalam bahasa Arab. Ada juga ya, yaum ya, yaum. Tapi itu nggak mirip banget ya, yaum. Sama nggak pengartikulasiannya? Pulau dengan yaum. Tapi kalau yaum kan dia ini ya, kemudian apa posisi bibir itu menutup gitu ya. Posisi mulut itu menutup. Kalau ini kan dia membulat. Belakang, maksudnya belakang lidah, kemudian tinggi dan membulat. Au. Oke, silakan dilanjut. Masih ada pertanyaan? Ya mudah-mudahan sampai di sini mengerti Oke, semua tentang Ustaz. standar-standar ini. Jadi standar ini sebenarnya standar ini ya, standar vokal bisa digunakan untuk bahasa apa saja gitu ya. Maksudnya tidak tidak kalau yang ini standarnya tidak hanya bahasa Arab gitu ya, tapi kebetulan ada banyak yang mirip gitu ya dengan bahasa Arab. Karena memang nanti ada deh di belakang tuh kita akan belajar kontrastif ya, kontrastif linguistik antara konsonan Arab dengan konsonan Indonesia. Jadi ada beberapa yang mirip ya, dan itu menjadi mudah untuk mempelajari bahasa Indonesia ya. Jadi prinsip-prinsip persamaan itu yang mempermudah kita untuk belajar bahasa Arab. Tapi kalau yang beda ya, yang perbedaan, yang apa ujuhul ikhtilaf ya, bainal lugatain, bainal Indonesia wal Arabia itu yang membuat kita sulit gitu ya. Kayak misalnya bunyi bo itu kan nggak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti di akhir nih kita akan belajar kontrastif antara konsonan Arab dengan konsonan Indonesia. Dan itu makanya standar vokalnya itu berlaku untuk semua bahasa sebenarnya. Karena di semua bahasa pasti ada vokal seperti itu gitu ya. Itu tadi aja di apa di bahasa Arab itu kan ada vokalnya A, I, U ya. A, I, U. Karena dia vokal itu disebut dengan harokat. Nah, sukun itu tidak dimasukkan ke dalam harokat, makanya dia disebutnya semivokal. Kalau dalam linguistik ya, bukan linguistik, maaf, dalam ilmu aswat. Dalam ilmu aswat, sukun itu tidak masuk ke dalam ranah eh, vokal ya atau harokat. Yang harokat itu kan ada 4 ya, misalnya hamzah fathah, dhammah, kasroh dan sukun itu dalam ilmu nahu dan sorof ya. Tapi kalau dalam ilmu fonetik, sukun itu tidak masuk ke dalam vokal. Maksudnya tidak termasuk ke dalam apa namanya harokat ya. Dia hanya 3. Dia mengenal vokal hanya 3. A, I, U ya. A, I, U. Kalau bahasa Indonesia kan ada 5 ya. A, I, U, E, O. Ada E, ada O. Oke, silakan dilanjut. Masih ada pertanyaan? Sudah dijawab semua Ustazah. Ya, mungkin PR ya untuk pemakalah kelompok ini, untuk standar vokal itu bisa diberikan contohnya ya. Kalau ada yang bisa dipadankan dengan bahasa Arab, contoh pada apa vokal bahasa Arabnya. Ya, kalau kalau yang tidak ada, boleh contoh yang bahasa Indonesia ya. Jadi dari standar 1 sampai standar 9. Itu kan posisi mulut itu. Standar itu posisi mulut dengan apa? Dengan lidah ya ketika menuturkan sebuah vokal. Jadi ada depan, tengah, belakang. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Mulai dari rendah
tinggi dan sangat tinggi gitu ya, sampai posisinya membulat. Itu dalam mengartikulasikan vokal W atau U. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Ya, kalau untuk pelajaran apa fonetik ini ya, karena ini berbicara tentang bunyi, sebaiknya semua pokok bahasan itu diberikan contohnya ya, diberikan contohnya. Kayak tadi misalnya makhraj syafawiyah atau bilabial. Eh, syafawiyah itu apa namanya? Eh, bukan bilabial, bilabial itu asnaniyah ya. Syafawiyah itu maaf saya lupa. Eh, iya, labial ya, bibir. Bilabial misalnya. Bilabial itu eh, bunyi hurufnya apa saja? Ada ba, ma, wa. Jadi kita bisa buktikan bahwa ba, ma, wa itu adalah vokal yang dikeluarkan, maaf, bukan vokal, konsonan yang dikeluarkan dari makhraj bibir ya, dua bibir. Jadi bibir antara bibir atas dengan bibir bibir bawah. Ba, ba. Dia nggak bisa kalau nggak ada bantuan antara bibir atas dan bibir bawah. Ba, wa, ma ya. Jadi biar supaya jelas gitu. Ini benar nggak nih bilabial? Bilabial itu maksudnya dua dua bibir ya. Nah, kemudian konsonan labiodental ya, syafawi asnania, kerjasama antara bibir dengan gigi. Ya, kalau bibir aja dia nggak cukup, kayak fa, fa itu kan ada kerjasama ya antara bibir dengan gigi. Fa, ada mendesisnya, fa. Kemudian ada konsonan interdental, bainal asnaniyah. Nah, bainal asnaniyah. Jadi dia hanya konsonan yang apa diartikulasikan dengan gigi ya. Misalnya sa antara gigi sa, za dan zo ya, dan zo. Nah, kemudian ada konsonan alveodental. Alveo itu artinya gusi ya. Dental itu gigi. Jadi asnaniyah lasawiyah. Jadi dia kerjasama antara gigi dengan gusi. Seperti ta, po, ya, po, da, bo, la, dan na. Jadi kalau kita artikulasikan itu apa namanya eh mirip gitu ya. Jadi dia keluarnya memang dari gusi dan gigi. Nah, kemudian konsonan alveopalatal. Ini bisa dilihat sendiri ya kalian ya. Nanti diartikulasikan sendiri. Benar nggak nih dia huruf ini keluar dari misalnya kayak huruf faringal ya, halqiyah. Ini ada a dan h. Jadi a dan h itu adalah dua huruf yang memang artikulasinya itu dari tenggorokan ya. A, ain gitu ya, ain dengan h. H. Nah, kemudian ada lagi yang hanjaria dari kerongkongan seperti a, h. Dua konsonan itu yang berasal dari hanjaria. Nah, ini yang nanti mungkin saya minta tolong kalian dihafalkan ya untuk materi ujian tengah semester. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Halo, Fahim tuh? Fahimna insyaallah saja. Ya, Dwina Fahimna karena dia pemakalah ya, Dwina ya. Bukan Ustazah. Ya, yang tidak pemakalah, saya harapkan memang harusnya punya bukunya ya. Punya bukunya. Kalau di bukunya itu lengkap ada gambarnya ya. Kemudian ada apa namanya? Ya, ada bagannya. Jadi membantu kita untuk mempermudah melihat gitu ya proses pengartikulasiannya itu. Oh, jadi halqiyah itu adanya di bagian tenggorokan gitu ya. Lasawiyah itu di gusi. Tapi emang susah ya karena kita kan apa mengartikulasikannya dengan organ mulut ya. Ternyata bukan semuanya mulut itu, ada gusi, ada gigi ya, ada apa? Ada syafat, syafatan ya, bilabial dan seterusnya.
Oke, sudah, maksudnya masih ada nggak pertanyaan yang belum terjawab? Sudah terjawab semua, Ustazah. Ya, kalau sudah terjawab semua, silakan dilanjut ke, ini ditutup dulu ya. Masih ada yang minggu kemarin, kelompoknya Al-Ghifari. Silakan ini ditutup, atau masih ada nggak pertanyaan untuk kelompok ini? Tentang klasifikasi bunyi. Satmiko, Ustazah, ada pertanyaan? tidak. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup kelompok 6. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalian kurang lebih sekian itu dari kami. Eh, saya kembalikan Ustazah. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5, kelompok 6 ya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 5. Kelompoknya Al-Ghifari, silakan. Sedikit ya, Al-Ghifari. Tentang organ bicara yang kemarin. Salah referensi. Halo Al-Ghifari. Nah, Ustazah. Silakan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama, saya Waalaikumsalam. ingin menambahkan Yang kemarin itu tidak sepenuhnya salah ya. Maksudnya ada juga yang betul, cuma ada beberapa yang tidak tercover. daripada baik saja. Oke, boleh dimulai dari teman saya, Melati. Oke, baik. Ya, organ bicara itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok organ itu terdiri dari alat-alat pernapasan, tempatnya di bawah kerongkongan. Kemudian ada kerongkongan, itu ada tulang rawan, otot, persendian, dan selaput. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari organ bicara. Yang ketiga itu ada 3 buah rongga yang ada di atas kerongkongan, yaitu rongga kerongkongan, hidung, dan mulut. Tenggorokan kali bukan kerongkongan. Rongga tenggorokan. Tenggorokan. Nah, apa namanya? Patut. Iya. Yang pertama ada alat-alat pernapasan. Nah, alat pernapasan itu ada 4, yaitu rongga dada, diafragma, paru-paru, dan saluran pernapasan. Yang pertama ada rongga dada. Dalam proses bicara, ini berfungsi menekan rongga dada ke arah paru-paru dengan tekanan yang sangat rapi dan dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada diafragma. Al-hijabul hajiz. Al-hajiz. Hijabul hajiz. Ini fungsi utamanya adalah ventilasi, yaitu menciptakan gerakan nafas irama untuk meningkatkan tekanan gas melalui organ respiratori atau organ pernapasan. Ketiga ada paru-paru atau aortani, merupakan organ pernapasan utama yang menjalankan fungsi respirasi eksternal dan internal. Selanjutnya saluran pernapasan, fungsinya itu saluran udara dalam bicaranya adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari suatu bunyi yang datang dari paru untuk diteruskan ke rongga mulut dan hidung. Selanjutnya ada kerongkongan yang kedua.
berbentuk kotak kecil yang terletak di antara ujung sebelah atas saluran udara dan pangkal rongga tenggorokan. Organ paling penting dari kerongkongan ini adalah dua buah pita suara, yaitu dua buah pita lebar yang memanjang dari belakang sampai ke depan jakun atau apel Adam. Pita suara dapat membentuk berbagai macam ketika menghadapi udara yang datang dari paru-paru yang mengakibatkan terjadinya variasi bunyi yang dihasilkan. Di antara posisi tersebut, antara posisi rapat atau tertutup, posisi berjauhan, terbuka, posisi bergesekan atau bersentuhan, dan posisi berdekatan. Terutama posisi rapat. Dalam kondisi ini, dua buah pita suara rapat sehingga tidak ada jalan keluar untuk udara yang datang, yang mengakibatkan terjadinya bunyi letupan asyadidah di kerongkongan. Bunyi letupannya dalam bahasa Arab ada satu, yaitu hamzah. Hamzah itu hurufnya tidak tetap, kadang ditulis ketika dan kadang ditulis berbentuk koma di atas huruf. Yang kedua itu posisi bergesekan atau bersentuhan. Dua buah pita suara ini bersentuhan tapi tidak sampai rapat sehingga udara yang datang itu dapat membuka dan menutup klep udara di antara dua pita suaranya dengan mudah, cepat, dan teratur. Bunyi yang keluar disebut dengan bunyi suara al-majhurah. Bunyi dalam bahasa Arabnya itu ada ba, mim, wawu, dal, do, dal, do, zal, lanun, ro, jim, ya, goin, oin. Yang ketiga ada posisi berjauhan, itu membuka lebar dengan membentuk semacam segitiga sama kaki sehingga udara yang datang dari paru-paru dengan luasnya melewati kerongkongan tanpa ada hambatan sedikit pun. Bunyi yang terjadi disebut bunyi tidak bersuara atau al-mahmusah. Bunyi dalam bahasa Arabnya itu ada fa, sa, ta, ro, sin, shod, shin, kaf, ko, kof, ha, ha, hamzah. Dan yang keempat itu posisi berdekatan. Dalam posisi ini dua buah pita suara itu berdekatan tetapi tidak sampai mengakibatkan terjadinya gesekan ketika udara yang datang melewati klep pita suara tersebut. Bunyi yang terjadi disebut dengan bunyi bisikan, al-wash-washah. Oleh karena itu, dalam bicara berbisik-bisik tidak bunyi dan bersifat letupan. Dan tidak ada pula yang bersifat bersuara, semua bunyi menjadi gesekan dan tidak bersuara. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Al-Ghifari. Baik, selanjutnya ada tenggorokan atau halku. Tenggorokan ini adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Nah, apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Tenggorokan ini juga merupakan tempat makhraj dari beberapa bunyi daripada huruf hijaiyah seperti ha dan ain. Dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disebut juga dengan huruf halqiyah atau bunyi-bunyi tenggorokan. Kemudian ada lidah atau lisan. Lidah ini adalah sejenis otot yang memanjang di rongga mulut. Organ ini terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara rapi seperti otot-otot dan saraf-saraf. Di bagian ujung lidah terdapat semacam saraf yang berfungsi sebagai alat perasa. Nah, lidah ini dibagi kepada 5 bagian. Oke, yang pertama itu ada ujung lidah atau muqaddimul lisan. Kemudian ada tengah lidah, ada wasatul lisan. Kemudian ada pangkal lidah atau muakhirul lisan. Kemudian ada pinggir lidah, torful lisan. Nah, lidah ini termasuk organ bicara yang paling aktif dengan gerakan-gerakan tertentu dari bagian-bagian lidah seperti dijelaskan. Oke, balik di next dulu. Jelaskan yang di atas itu bertemu dengan organ pasif sehingga terjadi bunyi yang mempunyai
ciri tersendiri. Kemudian ketika ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, terjadilah bunyi huruf, yaitu huruf za, za sama zo. Ketika ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi, terjadilah bunyi huruf ta, to, dan dal. Ketika ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang keras, terjadilah bunyi huruf h dan shin. Ketika tengah lidah bertemu dengan langit-langit keras, terjadi huruf ya. Dan ketika pinggir lidah bertemu dengan geraham, terjadilah bunyi to. Nah, itu menurut ilmu tajwid dan seterusnya. Kemudian ada langit-langit atau eh, hanaku. Nah, langit-langit, langit-langit terletak di bagian atas rongga mulut yang memanjang dari pangkal gigi di bagian depan sampai anak lidah, atau disebutnya tekak di bagian belakang. Nah, para ahli ini membagi langit-langit ke dalam 3 bagian. Ya, yang pertama, eh, bagian bagian pertama, bagian depan yang disebut dengan gusi atau lisatu. Kemudian ada langit-langit keras disebut dengan atau baku. Kemudian ada langit-langit lunak atau disebut hannakul lisan. Nah, langit-langit ini termasuk organ bicara pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung. Apabila bagian lidah bergerak menuju salah satu bagian dari langit-langit di atas, daripada di atas, akan terjadi bunyi yang pertama itu, apabila ujung lidah bertemu dengan gusi, terjadilah bunyi So, huruf ada zai, ro, shin, dan so yang disebut dengan apikoal veolar. Kemudian ada apiko kemudian alveolar. oh ya apiko alveolar. Nah, apabila ujung lidah bertemu dengan langit-langit keras, terjadilah bunyi huruf shin dan jim yang disebut sebagai apiko palaratal. Nah, kemudian jika tengah lidah bertemu dengan langit-langit keras, terjadilah bunyi huruf ya atau yang disebut sebagai mediopalatal. Nah, jika pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, terjadilah bunyi huruf kaf, ghain, dan kha yang disebut sebagai dorsovelar. Nah, kemudian eh, ada anak anak lidah. Anak lidah atau tekak. Anak lidah ini terdapat di bagian atas antara langit lunak dengan tenggorokan, di antara rongga mulut dengan rongga hidung. Langit-langit lunak terdapat langit-langit langit-langit lunak dapat bergerak menutup klep udara menuju ke rongga hidung sehingga bunyi akan keluar dari rongga mulut, atau membukanya sehingga bunyi akan keluar dari rongga hidung. Nah, oleh karena itu fungsinya hampir sama dengan fungsi langit-langit lunak. Di samping itu, kerja sama antara anak lidah dengan pangkal lidah apa namanya terjadilah apa bunyi makroj, yaitu huruf qaf. Oke, kemudian ada gigi atau asnanu. Gigi ini terdapat di belahan mulut atas, belahan bawah, samping. Nah, walaupun gigi bawah dapat bergerak, namun tidak banyak berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa jika dibandingkan dengan organ bicara aktif lainnya seperti lidah dan bibir bawah. Nah, kemudian terdapat kerjasama gitu antara ujung gigi dengan bibir bawah, itu akan menghasilkan bunyi fa yang tadi dijelaskan. Kemudian kerjasama ujung atau tengah gigi dengan ujung lidah akan menghasilkan bunyi sa, za, sama go. Kemudian kerjasama pangkal gigi dengan ujung lidah akan menghasilkan bunyi ta, to, dal, do, lam, dan nun. Oke, boleh di next. Nah, kemudian ada bibir. Nah, bibir ini merupakan 2 pita yang terdapat di pintu rongga mulut atau sebagai pintu, bukan. Nah, bibir terdiri atas otot-otot yang membuatnya dapat bergerak dengan lincah, cepat, teratur sesuai dengan jenis bunyi yang akan dituturkan. Oleh karena itu, bibir dapat berfungsi sebagai pembentukan bunyi vokal. Apabila bibir membulat, maka terjadilah vokal U. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu domah. Nah, apabila bibir semi bulat, maka terjadi vokal O. Kemudian apabila bibir netral, terjadi vokal A dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu fathah. Dan apabila bibir membentang, terjadi vokal I dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab yaitu kasroh. Dan apabila bibir semi membentang, maka terjadilah vokal E atau imalah. Di samping itu, kerjasama antara bibir atas dengan bibir bawah merupakan tempat makhraj yang bunyinya itu ada huruf ba, mim, dan waw. Sedangkan
kerjasama antara bibir bawah dengan ujung gigi menjadi makroj huruf fa. Kemudian ada rongga hidung atau tajwifu tajwifu an eh, an nafyu. Anfi, Oh, anfi, anfun, anfi saja ya. ya Tajwifu at-tajwiful anfi. anfi. Nah, eh, rongga hidung ini jelaskan sedikit saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak. Di dalam hidung terdapat areal-areal kosong, diantaranya disebut dengan kantong hidung. Fungsi rongga hidung dalam bicara jelas, tampak ketika klep rongga hidung terbuka sehingga udara keluar dari rongga hidung atau klep tersebut tertutup sehingga udara semua keluar dari rongga mulut. Nah, kondisi pertama kan menghasilkan bunyi hidung seperti dalam bahasa Arab itu ada nun, mim. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada dan ni. Sedangkan kondisi kedua akan menghasilkan bunyi mulut seperti huruf ba, sa, dan ta dan lainnya. Oke, boleh di next. Nah, sekian tambahan dari presentasi yang kemarin yang belum lengkap. Saya kembalikan kepada Ustazah. Ya, oke, baik. Itu tadi ya organ-organ bicara sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Silakan mau ada yang bertanya atau cukup? Nanti dibaca aja ya makalahnya. Gimana? Ada yang bertanya tidak? Ini makalahnya sudah di-share kan ya? Sudah Ustazah. Ya, itu lebih kepada organ bicara ya. Tadi sudah disebutkan ada bibir, ada rongga hidung, ada tekak, dan lain-lain. Nah, kemudian juga konsonan yang dihasilkan dari organ bicara itu ya, tadi sudah disebutkan. Oke, saya pikir ini ya cukup ya, karena ini sudah dipresentasikan, tapi memang ini ada perbaikan ya. Kalau yang kemarin kan tidak detail ya, organ bicaranya itu. Halo, ada yang bertanya? Tidak? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup ya. Tadi ada yang bertanya tentang absen. Siapa yang belum di absen? Ustazah Afwan Naskia hadirah. Saya Oh, hadir, Ustazah. sebentar. Siapa? Azkia Humairah Hambali. Tadi kenapa? Terlambat ya kamu? Saya belum Ustazah, tadi saya udah join. Cuman dari Zoom-nya error, nggak bisa nyalain mic. Jadi saya keluar dulu baru join lagi Ustazah. Oke. Satmiko Kurniawan. Dari Ustazah. Oh iya, tadi Satmiko kemana nih dipanggil-panggil? Ya tadi ada ini Ustazah disuruh. Kohana? Kohana Nabila ada nggak? Saya Ustazah. Kohana kemana tadi Kohana? Telat. Saya join Ustazah. Oh, berisik banget itu. Lagi ngajar ya kamu? Lagi ada kajian Ustazah. Melati Afifa? Ada ya tadi presentasi. Oke, baik. Berarti hari ini hadir semua. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Saran saya, tolong dibaca itu makalahnya Al-Ghifari ya. Insya Allah minggu depan kita UTS. Nah, materinya, kisi-kisinya itu tadi yang saya sebutkan. Tolong hafalkan apa namanya bunyi-bunyi yang keluar dari organ yang tadi disebutkan oleh kelompok 5 dan 6 ya. Mungkin itu ya. Itu salah satu di antaranya. Nanti ada soal yang lain. Ya, jadi minggu depan insya Allah kita ujian tengah semester. Jangan sampai ada yang tidak masuk. Oke, baik. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya kelompoknya Al-Ghifari yang telah merevisi makalahnya.
Karena memang itu penting banget itu ya, yang tadi organ-organ tubuh itu. Karena kan judulnya organ bicara dan fungsinya. Oke, mari kita tutup dengan baca doa kafarat al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sudah. Duina, Duina.